What's up, people? Welcome back. This is my man, the one and only Usama from Duo Harbata. Yo, check it out. Gue mau bahas sedikit sesuatu yang gue kepikiran terakhir-terakhir ini ya. Kenapa orang Arab banyak dibilang Ustadz? Itu sesuatu yang sebenarnya aneh buat gue sebagai orang luar ya. Gue bukan orang Indonesia, tapi sebagai orang Indonesia, kenapa banyak orang Indonesia langsung bilang, oh, orang yang berdandan seperti orang Arab dan mukanya Arab sedikit langsung dibilang Ustadz atau dibilang kayak Habib. Ya, menurut Ali gimana? Kalau gue bilang sih awalnya sih karena mereka kayaknya orang pendatang yang ke Indonesia, orang Arab kan, makanya banyak keturunan orang Arab di sini dan dandanannya kayak gitu. Tiba-tiba orang-orang turis yang datang ke Indonesia dandanannya kayak gitu, mereka kira oh ini Habib datang ke bandara. Waktu itu karena pernah bapak saya datang dia kayak gini, dandanan jubah, dia bilang oh ini Habib, apa kabar Habib, mau naik mobil Habib. Kenapa dipanggil Habib? Padahal dia bukan Habib, bukan siapa, cuma karena dandanan. Orang mah perusahaannya kayak ngelihat orang yang udah dandan kayak gini, biasa bilangnya tuh itu kayak ngerasa apa ya? Orang yang berilmu. Iya. Ustadz itu kan istilahnya apa ya? Dari kata guru ya. Guru, iya. Exactly. Jadi umumnya mereka terbiasa bahwa orang-orang yang menggunakan tup seperti ini adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Berilmu dalam arti adalah ilmu agama yang kuat gitu. Jadi mereka di saat melihat kayak gini mereka seperti kayak ngelihat guru mereka gitu, guru agama gitu. Iya, karena kebanyakan guru-guru mereka kan berpakaian kayak gitu. Iya, Mengikuti yang di sana. Umumnya guru-guru agama di sini menggunakan jubah seperti ini dan umumnya juga yang menggunakan jubah seperti ini adalah para habaib. Ya, gitu. Makanya mereka bilangnya ustadz. Itu penjelasan pertamanya. Nah, kalau gue bilang ada beberapa pro dan kontranya ya. Nah ini ada pro yang agak lucu nih kalau gue bilang. Pro ini waktu itu gue lagi kebetulan gue sendiri ya. Karena gue nggak bisa pakai peci, gue pakai jubah, gue pakai kayak gini kayak James satu ini. Kita pakai si James. Yoi, James. Nanti tulisannya kayak gini, jangan salah James ya, bukan James. Ini pakai kayak ginian, pakai jubah. Ada razia, diberhentiin sama polisi. Langsung turunin kaca, saya udah berpikiran langsung kayak orang Arab aja. Karena ada orang bilang saya kayak orang Mesir. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung jelaskan. Tiba-tiba dia bilang, oh iya Habib, apa kabar saya Habib? Doain ya Habib, anak saya mau kelahiran, silakan jawab. itu pro yang luar biasa. Gue bilang, oh ini kepikiran banget nih. Kenapa gue nggak pegang jubah di mobil aja standby? Kalau ada razia langsung jawab. Kayak Superman langsung betul pakai Assalamualaikum. Langsung lolos ya. Langsung lolos. Itu trik yang luar biasa, pro yang luar biasa. Kalau gue bilang yang dari sisi kontranya buat yang tadi pakai baju bisa lewat sama polisi, bisa dihormatin orang. Sisi kontranya itu kalau kita lakuin sesuatu kayak kita tahu ada beberapa orang tahu di Jakarta yang orang Arab datang ke Indonesia terus ke puncak itu yang terkenal puncak itu sangat orang langsung berpikir jelek kalau melihat kita walaupun kita di puncak pakaian kayak gini tapi melihat kita melakukan sesuatu bebannya berat langsung. Iya, makanya itu dia namanya sebetulnya yang gue pinginin itu apa ya, pemikiran seperti itu di mana orang-orang yang berpakaian seperti ini adalah seorang ustadz ulama gitu. Itu yang gue mencoba untuk jangan terlalu jauh melihat ke situ gitu. Dalam arti apa ya? Karena kalau seandainya kita ngelihat seperti itu, banyak banget orang-orang di puncak yang pakai baju kayak gini tapi jalan sama cewek. Iya. Akhirnya kan kesannya kayak, oh berarti harus kayak gitu ya? Enggak juga. Jeleknya ke situ. Iya benar. Sayang banget gitu. Kontranya yang itu kita punya responsibility, punya tanggung jawab. Kalau pakai baju kayak gitu emang harus kita tahan akhlak yang orang tahu orang pakai baju kayak gini. Dan harus dijaga-jaga juga lah kalau seandainya pakai baju kayak gini, jangan aneh-aneh gitu. Iya benar, makanya. Dan ada satu lagi yang gue mau tanya juga, ini orang bilang kalau orang Arab itu banyak yang sok tahu. Kalau orang bilang karena mereka biasanya dengan percaya diri selalu ngomongin satu hal yang mereka dengan percaya diri walaupun nggak tentu orangnya tahu. Itu pernah dapat nggak kejadian kayak gitu? Kalau sok tahu sih sebetulnya balik ke orang sih ya. Hampir setiap ras juga pasti ada orang-orang yang sok tahu, ada orang yang mungkin umumnya mereka ngelihat orang-orang apa ya? Kalau justru gue ngelihat orang Arab pastinya yang banyak yang kayak gitu. Iya, maksudnya emang bener orang bener orang Arab bukan orang Indonesia Arab ya? Karena dia merasa didikan ya. Dia merasa lebih pede gitu untuk mengungkapkan sebuah subjek walaupun dia nggak tahu gitu. Karena dia paling ngerti gitu. Karena Nabi turun dari keturunan mereka dan Nabi orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Emang mereka punya pro satu lagi yang mereka bisa bahasa Arab dan
langsung mengerti agama dengan lebih gampang daripada orang Indonesia karena mereka dalam bahasa mereka, walaupun itu tingkat bahasanya tinggi, mereka ada nggak terlalu tahu, tapi mereka ada plusnya di situ juga. Plus banget itu kalau saya bilang keren. Kita sebagai orang Indonesia belajar bahasa Arab, dan susahnya minta ampun. Di mana orang-orang awam di sini pun banyak yang memandang tinggi orang-orang seperti itu gitu. Jadi sebuah poin plus buat mereka gitu, bahwa mereka yakin bahwa apa yang diomongin pasti didengerin. Langsung dijalani tanpa dipikirin. Itu sebenarnya itu sesuatu yang salah. Kalau orang ngomong sesuatu kepada kita, entah itu siapa, tetap kita harus pikirkan. Harus dipikirin dulu, dilihat bagusnya, sisi baiknya, sisi jeleknya, harus lihat pro dan kontranya, semuanya harus dilihat. Inti yang gue bilang buat yang terakhir adalah orang kalau kita lihat orang harus memandang, jangan memandang bajunya aja. Betul. Ini Doa Herbata aja kita tahu, walaupun dia kelihatan kayak ustadz, so to speak ya, tapi dulu lihat videonya aja, wah sampai ngakak habis. Itu apa, kita mau menunjukkan juga kepada orang-orang gitu bahwa baju ini bukan berarti apa namanya menunjukkan bahwa apa ya kealiman atau baju ini adalah tanda seorang Islam gitu. Itu sebetulnya jangan terlalu ngelihat Islam itu dari baju, justru Islam itu ada di hati semua gitu. Jangan ngelihat mentang-mentang orang pakai baju kayak gini, wah alim gitu. Lihat aja di puncak ada banyak orang pakai baju kayak gini. Apalagi kita ke negara-negara lain banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang yang bikin lucu adalah di saat kita bikin komedi kesannya kayak wah jelek-jelekin Islam gitu karena pakai baju. Loh, padahal pakai baju terus ini baju sehari-hari. Baju sehari-hari orang di sana pakai kayak gini. Kita ke Dubai atau apa, kita ke Dubai, walaupun ke night club, ke klub malam-malam itu orang pakai baju kayak gini. Minum minuman keras itu, walaupun bajunya kayak gini. Makanya kita harus lebih luas pemikirannya tentang penampilan itu nggak semua. Harus kita lihat dalamnya. Jangan lihat penampilan gitu, lihat hatinya orang. Exactly, kelakuannya kayak gimana. Orang walaupun pakai kayak gini nggak tentu orangnya serius. Betul. Ini buktinya. Bercanda. Saya lihat kayak gini dia walaupun cuma pakai kerudung kayak orang Arab, dia pasti orang Arab. Anyway, ini kenapa gue bilang orang pakai baju nggak tentu jadi orang ustadz kalau pakai baju seperti dia atau dia. Nggak tentu jadi orang ustadz, dan orang pakai baju seperti saya nggak tentu badung atau orang yang tidak berakhlak atau apa. Jadi kita harus lihat dalamannya selalu. Don't judge the book by its cover. Exactly. Itu semuanya dalam inti satu kata. Semuanya tidak bisa dilihat dari the cover, dari penampilan. That will be all from us. Thank you so much. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Thank you so much Usama for coming here. Check out the channel Mr. Doa Herbata. The link pasti ada di bawah linknya. Jangan lupa setiap Jumat ada video di sini, bisa dilihat the Ali Kribo channel. Check it out. Peace, love, subscribe, like, share, and comment. Peace out.